Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idham Syarudin dari kelas AB semester 3 dengan NIM 241252402. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya, yaitu kimia organik yang menjelaskan mengenai karbohidrat. Yang pertama adalah definisi. Karbohidrat adalah senyawa organik yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Banyak karbohidrat memiliki pola atom seperti CH2O per unit. Karbohidrat masuk ke dalam kelompok senyawa yang berhubungan dengan gugus aldehid dan keton. Definisi ini menunjukkan bahwa struktur dasar karbohidrat memiliki hubungan dengan gugus fungsional tersebut. Fungsi karbohidrat di tubuh juga dijelaskan. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi utama. Karbohidrat mencegah tubuh mengalami ketosis, mencegah pemecahan protein tubuh secara berlebihan, dan karbohidrat membantu mengatur metabolisme lemak. Lalu yang kedua ada klasifikasi karbohidrat. Karbohidrat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada monosakarida sebagai kelompok utama. La- eh, maaf, monosakarida sebagai unit tunggal. Lalu disakarida sebagai 2 unit atau gabungan dari 2 monosakarida. Lalu oligosakarida sebagai 2 sampai 10 unit. Lalu polisakarida sebagai unit yang sangat sangat banyak. Lalu ada struktur monosakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana. Monosakarida tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul yang lebih kecil. Monosakarida dibedakan berdasarkan gugus fungsi menjadi aldosa dan ketosa. Nah, ini ada aldosa dan ketosa. Lalu aldosa memiliki gugus aldehid karbon pertama dan ketosa memiliki gugus keton pada sisi karbon lain. Selain itu, monosakarida dibedakan berdasarkan jumlah atom karbon. Trisosa memiliki 3 karbon, tetrosa 4 karbon, dan pentosa 5 karbon. Heksosa 6 karbon. Klasifikasi ini penting karena sifat kimia dan biologis monosakarida bergantung pada struktur ini. Lalu aldosa terbentuk ketika ujung karbon ketika ujung karbon nomor 1 menjadi teroksidasi menjadi aldehid atau CHO. Lalu karbon-karbon berikutnya tetap berupa alkohol sekunder, yaitu CHOH. Lalu karbon terakhir biasanya adalah alkohol primer atau CH2OH. Lalu pembentukan ketosa terbentuk ketika karbon nomor 2 biasanya alkohol sekunder mengalami oksidasi menjadi keton. Lalu karbon pertama tetap sebagai CH2OH. Lalu karbon lainnya berupa deretan CHOH. Lalu sini ada eh, di sini ada klasifikasi monosakarida berdasarkan jumlah atom C-nya. Monosakarida
berbentuk kristal dan tidak memiliki warna. Monosakarida sangat mudah larut dalam air karena banyak gugus hidroksil. Struktur dasarnya mengandung satu gugus aldehid atau keton dan beberapa gugus hidroksil. Nah, pada slide ini juga memberikan contoh monosakarida yang paling sederhana. Gliseraldehid adalah aldosa 3 karbon. Dihidroksiaseton di di dihidroksiaseton adalah ketosa 3 karbon. Lalu ada disakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang terdiri dari 2 unit monosakarida. 2 monosakarida terhubung melalui ikatan glikosidik. Ikatan ini terbentuk melalui reaksi kondensasi. Reaksi ini melepaskan satu molekul air. Disakarida dapat dipecah kembali menjadi monosakarida melalui reaksi hidrolisis. Lalu yang berikutnya di slide ini adalah memberikan contoh reaksi pembentukan disakarida. 2 molekul glukosa, ini adalah 2 molekul glukosa, dapat membentuk maltosa. Dengan katalis H2O. Reaksi ini menunjukkan pembentukan ikatan glikosidik dan pelepasan air. Lalu pada slide berikutnya adalah ada oligosakarida. Oligosakarida merupakan kondensasi dari 2 sampai 10 monosakarida. Oligosakarida dapat berupa disakarida, trisakarida, atau tetrasakarida. Disakarida adalah bentuk paling umum dalam makanan. Trisakarida mengandung 3 unit gula dan memiliki sifat struktur yang berbeda. Tetrasakarida mengandung 4 unit gula. Lalu berikut ada contoh dari trisakarida, di mana rafinosa tersusun dari galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Rafinosa banyak terdapat pada tanaman seperti kacang polong, gandum, dan bit. Melezitosa tersusun dari 2 glukosa dan 1 fruktosa. Melezitosa ditemukan dalam getah tanaman dan madu. Struktur mereka menunjukkan variasi ikatan glikosidik yang bisa terjadi. Lalu ada polisakarida. Polisakarida sebagai karbohidrat kompleks terdiri dari lebih dari 20 monosakarida. Ada dua kelompok. Yang pertama ada homopolisakarida yang tersusun dari satu jenis monosakarida saja. Lalu heteropolisakarida yang terdiri dari lebih atau satu jenis unit monosakarida. Polisakarida memiliki fungsi yang sangat berbeda dibanding monosakarida. Lalu ini ada 2 fungsi utama dari polisakarida. Yang pertama ada pati dan glikogen berfungsi sebagai cadangan energi. Pati adalah cadangan energi tumbuhan dan glikogen adalah cadangan energi hewan. Kitin dan selulosa adalah polisakarida struktural yang memberi kekuatan pada dinding sel dan eksoskeleton. Lalu ada pati. Yang pertama ada pati.
Pati sebagai cadangan energi tumbuhan yang terdiri dari glukosa. Pati tersusun dari dua komponen, amilosa yang bersifat linear dan tidak bercabang. Amilosa berbentuk helix yang berbentuk yang bisa berikatan dengan iodin dan menghasilkan warna biru. Amilopektin yang bercabang dengan jumlah cabang yang lebih banyak. Komponen pati biasanya 10-30% amilosa dan 70-90% amilopektin. Lalu eh, lalu ada pada slide ini menjelaskan struktur amilopektin lebih detail. Amilopektin memiliki rantai lurus yang berhubungan oleh ikatan glikosidik 1,4 cabang terbentuk melalui ikatan 1,6. Percabangan ini membuat amilopektin lebih mudah dicerna dan larut. Amilopektin memberikan warna merah violet saat bereaksi dengan iodin. Lalu ada glikogen. Glikogen sebagai polisakarida cadangan energi pada hewan. Glikogen memiliki struktur serupa dengan amilopektin, tetapi lebih sering bercabang. Cabang ini terjadi setiap 8-12 unit glukosa. Hati mengandung sekitar 10% glikogen, otot mengandung 1-2%. Lalu glikogen menghasilkan warna merah violet dalam reaksi iodin. Lalu ada selulosa. Selulosa sebagai polisakarida struktural. Selulosa terdiri dari ratusan sampai ribuan beta D-glukosa. Ikatan beta 1,4 menghasilkan rantai lurus. Rantai ini saling berikatan melalui ikatan hidrogen dan membentuk mikrofibril yang kuat. Selulosa menjadi komponen utama dinding sel tumbuhan dan tidak dapat dicerna oleh manusia. Lalu berikut adalah alat dan bahan untuk uji. Selanjutnya adalah ada metode uji Fehling. Fehling sebagai metode untuk mengidentifikasi gula pereduksi. Sampel dicampurkan dengan Fehling A dan B lalu dipanaskan. Gula pereduksi akan mereduksi Cu2+ menjadi Cu2O dan menghasilkan endapan merah bata. Glukosa dan fruktosa adalah gula pereduksi. Lalu sukrosa bukan gula pereduksi kecuali jika terhidrolisis. Lalu ada uji Moore. Uji Moore untuk mendeteksi gugus aldehid di kondisi basah dan panas. NaOH menstimulasi reaksi yang menyebabkan perubahan warna. Warna kuning tanpa endapan adalah tanda reaksi positif. Perubahan ini terjadi karena degradasi gula yang memiliki gugus aldehid. Lalu ada uji Selvanov. Uji ini untuk membedakan aldosa dan ketosa. Reagen Selvanov mengandung resorsinol dan HCl encer. Ketosa mengalami dehidrasi lebih cepat dan membentuk senyawa berwarna merah. Tapi aldosa bereaksi lebih lambat sehingga intensitas warnanya lebih rendah. Fruktosa adalah ketosa yang memberi reaksi positif cepat. Lalu ada uji iodin yang menjelaskan untuk mendeteksi pati. Amilosa membentuk kompleks berwarna biru tua dengan iodin.
Amilopektin memberi warna merah violet, sampel tanpa pati tidak menunjukkan perubahan warna. Lalu kesimpulannya adalah, yang pertama pada uji Fehling, glukosa dan sukrosa menghasilkan perubahan warna menjadi endapan merah bata yang menunjukkan bahwa glukosa dan sukrosa merupakan gula sederhana. Lalu pada uji More, glukosa mengalami perubahan warna menjadi coklat kehitaman, sedangkan pada sukrosa mengalami perubahan warna menjadi kuning. Hal ini menunjukkan bahwa glukosa dan sukrosa merupakan gula sederhana. Lalu pada uji Selvanov, sampel yogurt dan reagen Barfoot mengalami perubahan warna merah yang menunjukkan reaksi positif karena mengandung ketosa, yaitu fruktosa. Pada uji iod, hanya amilum yang menunjukkan hasil positif, termasuk polisakarida dengan menunjukkan perubahan warna menjadi biru kehitaman. Lalu yang termasuk monosakarida adalah glukosa, sedangkan disakarida adalah sukrosa dan polisakarida adalah amilum. Berikut adalah daftar pustakanya. Baik, sudah. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.